Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Wahyu Puspitasari NIM 19, Konita Febri Wulandari NIM 21, Fitriani Maulia Asyara NIM 23 yang akan menjelaskan tentang hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan Kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Dalam pengertian etimologis, istilah kurikulum ini dipergunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Nah, menurut pandangan lama, kurikulum itu adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk memperoleh ijazah. Sedangkan menurut pandangan baru, kurikulum ialah segala usaha dan kegiatan sekolah untuk mempengaruhi anak belajar baik di dalam sekolah, halaman sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya ada perkembangan kurikulum. Nah, dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1884, 1994, 2004, dan yang sekarang 2006. Nah, perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sistem budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, perubahan kurikulum tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapaikan untuk memajukan pendidikan nasional kita. Nah, perubahan kurikulum ini di dunia pendidikan Indonesia beserta tujuan yang ingin dicapai diuraikan dengan berbagai berikut. Yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Nah, kelebihan dari kurikulum ini adalah mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajahan. Nah, untuk kelemahan kurikulum ini dalam pengajarannya mengarah pada pola pengajaran penjajahan dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Untuk selanjutnya itu ada kurikulum 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Nah, pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Teurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk kelebihan kurikulum 1952 ini, kurikulum ini juga bisa mengarahkan pada sistem pendidikan di Indonesia secara nasional, meskipun masih belum bisa merata hingga ke pelosok daerah. Nah, untuk kelemahannya, fokus kurikulum ini masih tertuju pada kebutuhan untuk hidup masyarakat pada masanya, sehingga materi kurikulum belum berorientasi pada masa depan, artinya belum menentukan visi masa depan. Selanjutnya itu ada kurikulum 1962. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Nah, pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, kelebihan kurikulum ini bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Sedangkan untuk kekurangan kurikulum ini masih sentralistik atau sistem masih diatur oleh pusat,
pemerintah. Jadi tiap satuan pendidikan tidak dapat mengatur sistem pendidikannya secara mandiri atau jumlah pelajarannya. Selanjutnya adalah kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini merupakan pembaruan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1964. Yang dilakukannya pembaruan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, berpengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, dari segi tujuan, kurikulum ini bertujuan untuk pendidikan yang ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Kurikulum ini memiliki keunggulan serta kelebihan. Nah, salah satu keunggulannya adalah pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelemahannya hanya memuat pada mata pelajaran pokok saja, dan selebihnya ada di dalam makalah. Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Zaman ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Kurikulum ini memiliki keunggulan yaitu menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam berbagai hal dan waktu. Kelemahannya yaitu guru dibuat sibuk menulis rincian. Selanjutnya adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung tema proses skill approach, meskipun mengutamakan proses pendekatan, tapi faktor tujuan ini sangatlah penting. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini berorientasi pada tujuan instruksional, didasarkan oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar pada siswa dalam waktu belajar sangat terbatas di sekolah dan harus benar-benar fungsional dan efektif. Kurikulum ini memiliki keunggulan dan kelemahan yang bisa dibaca teman-teman dalam makalah. Selanjutnya adalah kurikulum 1994. Kurikulum ini disebut sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya, yaitu 1984, dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan. Kurikulum ini memiliki tujuan pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum ini memiliki keunggulan yaitu penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Nah, kelemahannya yaitu aspek yang dikedepankan dalam kurikulum ini terlalu padat, konsep pengajaran satu arah dari guru ke murid. Nah, dan masih banyak kelemahan yang terdapat pada makalah. Selanjutnya adalah kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Tujuan dari kurikulum ini yaitu ingin mencapai atau menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Nah, salah satu keunggulannya adalah dalam pembelajarannya ada komunikasi dua arah antara guru dan murid. Artinya di sini terdapat timbal balik antara guru dan murid. Selanjutnya adalah kelemahan, yaitu kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK. Dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru karena dalam KBK seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan.
Selanjutnya adalah Kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Perbedaan yang paling menonjol pada kurikulum 2006 dan 2004 yaitu adalah seorang guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa, serta kondisi sekolah saat itu. Nah, tujuan KTSP ini meliputi tujuan nasional, serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Salah satu keunggulannya yaitu dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan murid. Kelemahannya yaitu minimnya sosialisasi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, dan terutama kesiapan guru dan sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Yang terakhir adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mulai diterapkan pada tahun 2013 atau 2004. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya. Kurikulum 2013 bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang tercapai pada siswa dapat berbanding lurus dengan keterampilan yang telah diperoleh peserta didik melalui pengetahuan di bangku sekolah. Salah satu keunggulannya yaitu dalam kurikulum ini, proses kegiatan belajar mengajar lebih mengedepankan proses pengembangan karakter dari para siswa. Nah, salah satu kelemahannya yaitu tenaga pengajar di Indonesia belum memiliki kesetaraan dalam hal kapasitas sebagai pengajar. Namun, pemerintah dalam hal ini, yaitu Menteri Pendidikan, menganggap guru maupun siswa berada dalam same capacity di kurikulum 2013. Yang selanjutnya adalah kriteria untuk pemilihan subjek atau materi dalam kurikulum. Ada 7 kriteria yang diperlukan dalam menentukan subjek atau materi kurikulum. Yang pertama adalah kepercayaan pada diri sendiri. Untuk membantu peserta didik agar timbul kepercayaan pada diri sendiri, kita dapat menggunakan cara yang paling ekonomis, yaitu pemilihan subjek. Kriteria ini berarti bahwa siswa harus diberi kesempatan untuk bereksperimen, mengamati, dan melakukan studi lapangan. Sistem ini memungkinkan mereka untuk belajar secara mandiri. Dengan prinsip ini disarankan untuk kurikulum sekolah tinggi atau tahun persiapan. Yang kedua adalah signifikan. Subjek materi yang signifikan jika dipilih dan terorganisir untuk mengembangkan kegiatan belajar, keterampilan, proses, dan sikap. Hal ini juga dapat mengembangkan kognitif, keterampilan efektif, dan psikomotor, dan mempertimbangkan aspek budaya dari peserta didik. Yang ketiga adalah validitas. Validitas mengacu pada keaslian materi pelajaran atau konten yang akan dipilih. Pastikan bahwa topik yang akan dipilih tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk memeriksa secara teratur subjek atau isi kurikulum dan diganti jika perlu. Jangan menunggu 5 tahun lagi untuk mengubahnya. Yang keempat adalah ketertarikan. Kriteria ini dengan kurikulum berpusat pada peserta didik, siswa belajar terbaik jika materi pelajaran berarti bagi mereka. Hal ini menjadi bermakna jika mereka tertarik di dalamnya. Pendekatan ini menjelaskan mengapa bahwa banyak orang gagal dalam subjek. Yang kelima adalah kegunaan. Kriteria lain adalah kegunaan dari konten atau materi pelajaran siswa berpikir subjek atau beberapa mata pelajaran yang tidak penting bagi mereka. Mereka melihatnya tidak berguna, akibat mereka tidak belajar. Yang keenam adalah kemampuan untuk belajar. Guru harus menerapkan teori dalam psikologi
strategi belajar untuk mengetahui bagaimana mata pelajaran disajikan, sequencing, dan terorganisir untuk memaksimalkan kemajuan belajar siswa. Yang ketujuh adalah kelayakan. Kelayakan berarti implementasi penuh dari materi pelajaran. Siswa harus belajar dalam waktu yang diizinkan dan penggunaan sumber daya yang tersedia. Jangan memberi mereka sebuah topik yang tidak mungkin untuk diselesaikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.